Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali dapat melanjutkan pengajian kita, dapat duduk di majelis ilmu ini. Maka patut untuk kita syukuri tatkala kita masih diberikan keistiqomahan untuk dapat duduk di majelis ilmu, karena sesungguhnya ini juga adalah rezeki pemberian Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang kita sebagai manusia secara umum menganggap rezeki itu seringkali bentuknya hanyalah materi, uang, harta, kekayaan, itulah rezeki. Padahal rezeki itu bentuknya bermacam-macam, ya. Tak masuk di antara rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah tambahan ilmu. Makanya di dalam Al-Qur'an itu disebutkan bahwa Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minta tambahan ilmu, yakni doa Rabbi zidni ilma, ya Tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu. Dulu waktu kecil juga kita ayat itu kemudian dijadikan doa sebelum belajar, doa menuntut ilmu, dan ditambah kalimat tambahannya apa? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, coba kalau kemudian kita pahami Rabbi zidni ilma, ya Tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu dan rezekikanlah. Warzuqni, itu rezekikan kepadaku, berikan aku rezeki berupa apa? Fahma, pemahaman. Artinya bisa paham akan agama, itu adalah rezeki, karunia Allah Subhanahu wa taala. Bisa paham akan nilai-nilai kebenaran, paham akan al-haq, itu juga adalah rezeki. Makanya doa ini sering saya sampaikan, ya, diulang-ulang, yakni Nabi mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma a'inal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang hak itu adalah hak, yang benar itu adalah benar. Artinya kita minta tunjukkan supaya kita bisa mengenal, supaya kita bisa mengetahui kebenaran. Setelah itu kalimatnya apa? Warzuqna ittiba'ah, dan berikan rezeki kepada kami untuk bisa mengikutinya. Artinya apa? Bisa mengenal kebenaran kemudian mengikutinya, rezeki, Pak. Jadi kita bisa tahu bagaimana keutamaan salat lima waktu berjamaah di masjid. Kemudian kita datang ke masjid melaksanakan salat berjamaah, itu rezeki. Kita bisa mengetahui keutamaan menuntut ilmu, kemudian kita datang duduk di majelis ilmu, itu juga rezeki. Dan doa itu dilanjutkan,
Allahumma a'inal batila batilan. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang batil itu adalah batil. Warzuqna ijtinabah, dan berikan rezeki kepada kami untuk bisa menjauhinya. Bisa mengenal kebatilan, mengenal kesesatan, lalu kemudian kita menjauhinya, itu juga adalah rezeki. Malam ini kita bisa duduk di majelis ilmu, bukan duduk ya di tempat-tempat maksiat, itu rezeki. Bukan di tempat-tempat judi kita duduknya, tapi di masjid, di majelis ilmu, ini adalah rezeki. Rezeki karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, datang duduk di majelis ilmu ini sesungguhnya adalah kita sedang mendapatkan rezeki pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkait dengan satu hadis yang mungkin masyhur riwayat Ibnu Majah kalau tidak salah, Nabi pernah bersabda, kata Nabi ya, al ulama warasatul anbiya. Kata Nabi, ulama itu adalah pewaris para nabi. Tapi nabi itu, kata dilanjutkan ya, cuma para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan uang, harta kekayaan, tidak. Akan tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Barang siapa yang mendapatkan ilmu tersebut, maka sungguh dia telah mendapatkan bagian yang banyak. Jadi ilmu itu warisan, tapi bukan dinar dan dirham warisannya ilmu. Siapa yang dapat, dia dapat sesuatu yang banyak. Coba bisa kita bayangkan, kalau seandainya ada tokoh pemimpin, raja misalnya, atau tiba-tiba malam ini kita diumumkan di gunung sebelah sana itu misalnya, itu ternyata ada harta karun warisan kerajaan apa, kerajaan Kutai atau apa dulu misalnya, pasti kita kemudian berbondong-bondong ke sana. Atau di mana dulu kan ada warisan Soekarno katanya, Mas, pasti orang berbondong-bondong ingin mendapatkan warisan itu. Nah, ini nabi, manusia mulia, manusia yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat, itu meninggalkan warisan pemimpin kita ya. Pemimpin kita, nabi kita, rasul kita, harusnya kita juga antusias mendapatkan warisannya. Warisannya berupa ilmu yang diwariskan kepada ulama, yang kita kemudian mengambil warisan itu daripada ulama tersebut melalui hadis-hadis yang mereka riwayatkan, kitab-kitab mereka. Suatu ketika sahabat yakni Abu Hurairah radhiyallahu an, itu dalam sebuah riwayat dikisahkan, ketika beliau mendapati ya, orang-orang di pasar itu Pak sedang sibuk berdagang, sampai-sampai mungkin tadi tidak sempat lagi datang ke majelis ilmu. Maka Abu Hurairah kemudian mendatangi mereka, lalu mengatakan, ini bahasa terjemah bebasnya ya, ngapain kalian nongkrong di sini, ngumpul di sini? Ngapain sibuk di pasar ini? Tuh di masjid. Di masjid itu sedang dibagikan warisan Nabi. Orang, apalagi Nabi pada saat itu kan belum lama meninggalnya, masih di zaman sahabat kan. Begitu disebut tuh di sana warisan Nabi sedang dibagi, orang ini kemudian
memperhatikan Abu Hurairah, kemudian banyak yang datang ke masjid. Sekali datang ke masjid tidak ada apa-apa, Pak. Yang ada halakoh Al-Quran, halakoh ilmu, majelis taklim aja. Mereka balik ke pasar, lalu kemudian mengatakan kepada Abu Hurairah, mana? Katanya ada pembagian harta warisan Nabi. Dalam bayangan mereka harta warisan Nabi itu ya peninggalan harta, atau pedangnya Nabi kah, bajunya Nabi ya, atau apa miliknya Nabi begitu. Ternyata tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya. Maka Abu Hurairah kemudian berkata, yang kalian lihat di masjid tadi apa? Kata mereka, ya kami tidak melihat apa-apa, cuma ngumpul-ngumpul aja baca Al-Quran, halakoh ilmu, majelis ilmu. Kata Abu Hurairah, itulah pembagian warisan Nabi. Bukankah Nabi pernah bersabda bahwa ulama itu pewaris para Nabi, tapi Nabi tidak meninggalkan dinar dan dirham, tapi mewariskan ilmu. Barang siapa mendapatkannya, maka sungguh dia mendapatkan bagian yang banyak. Nah, di awal ini itu yang ingin saya ingatkan, mengingatkan kepada kita semua, khusus bagi saya pribadi, adalah mengingat bahwa bisa memahami satu ayat, satu hadis, satu persoalan di dalam agama ini adalah satu rezeki yang Allah karuniakan kepada kita. Malam ini ya kita juga sedang menadah, ya, memohon, mengharapkan rezeki pemberian Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki ilmu. Ya. Rezeki yang berupa materi ya sudah kita cari. Apalagi mungkin kita sudah habiskan waktu siang kita untuk mencari rezeki itu. Ya, kenapa kemudian menjadi alasan bagi kita untuk enggan sedikit duduk di majelis ilmu? Apalagi di dalam majelis ilmu itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada keberkahannya yang sudah kita sebutkan dulu, bagaimana diturunkan sakinah, bagaimana kemudian diberikan rahmat, diturunkan rahmat, dinaungi malaikat, dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi malaikatnya yang mulia. Itu keistimewaannya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang mensyukuri rezeki berupa ilmu ini. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau yang tetap istiqamah sampai akhir zaman nanti. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara umat-umat beliau yang istiqamah dan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Dan kita memohon juga supaya bisa bersama dengan beliau di dalam jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita di dalam buku Thariqus Shalihin ini, masih terkait dengan bacaan di dalam salat atau doa-doa atau doa dan zikir di dalam salat. Kalau sebelumnya kita sudah membahas yakni doa duduk di antara dua sujud, maka sekarang kita membahas tentang doa tasyahud. Ya, tasyahud. Nanti tasyahud ini dibagi menjadi dua, ada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kalau tasyahudnya dua kali, tapi kan nanti ada tasyahud yang sekali saja, seperti sholat yang dilaksanakan 2 rakaat. Nah, tasyahud, kenapa dia disebut tasyahud? Karena tasyahud itu maknanya juga adalah persaksian.
karena di dalamnya ada persaksian kita, 2 kalimat syahadat kita, ya. Kan di dalam doa tasyahud ini ada, nanti kita sebutkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, makanya disebut tasyahud. Kadang kita juga menyebutnya dengan tahiyat, disebut tahiyat karena penghormatan, dan memang doanya di awal diawali dengan kalimat at-tahiyat, yakni salam penghormatan. Nah, itu jadi ya kadang-kadang kan kita sering menyebut tasyahud awal atau tasyahud akhir, cuma terutama di kita di masyarakat kadang juga menyebut tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Tahiyat itu ya salam penghormatan. Kalau tasyahud itu tadi persaksian, karena ada persaksian 2 kalimat syahadat. Jadi kalau nanti misalnya ditanya atau kita ingin menjelaskan kepada anak kita kenapa doa ini disebut doa tasyahud, karena ada 2 kalimat syahadat di dalamnya. Kalau dia disebut tahiyat karena memang di dalamnya ada salam penghormatan. Nah, doa tentang tasyahud ini ada 2 redaksi, 2 riwayat. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian riwayat yang kedua ini adalah riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dua-duanya sahih. Yang riwayat Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sedangkan riwayat Ibnu Abbas tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan juga Imam An-Nasa'i. Nah, yang pertama adalah doa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ya, di situ disebutkan at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya segala penghormatan atau salam penghormatan hanya kepada Allah. Demikian pula salawat yang baik-baik. Salam atasmu wahai Nabi, dan rahmat Allah beserta berkah-berkahnya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ini sebagian membaca ini, ya. Ini juga sahih. Sebagian lagi membaca riwayat dari Ibnu Abbas, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi yang sedikit berbeda adalah di kalimat yang di atas, berbeda redaksi. Secara makna, ya, secara makna dia sama saja, ya. Secara makna dia sama. Ya, kalau tadi kan at-tahiyatul mubarakatus salawatu lillah. Yang intinya ya at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Yang intinya juga adalah salam penghormatan. Nah, kalau kita terjemahkan segala penghormatan yang penuh berkah dan salawat yang baik adalah milik Allah. Salam
atasmu wahai Nabi, dan rahmat Allah beserta berkah-berkahnya. Aku bersaksi tiada ilah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, jadi itu, dan ini mungkin kita juga semua sudah pada menghafalnya, baik dua-duanya ataupun salah satu. Jadi kalaupun salah satunya bisa sudah mencukupi. Tapi yang paling penting, sebagaimana pengajian-pengajian kita sebelumnya, yang kita inginkan itu adalah kita juga memahami apa makna di balik doa ini. Nah, kalau kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ingin membagi, maka di sini di dalam doa tahiyat ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah salawat atau adalah salam penghormatan, dan juga nanti salawat untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah salawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga juga adalah salam atau keselamatan untuk hamba-hamba yang saleh. Kan ada kalimat di situ, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ya, keselamatan semoga terlimpah kepada kita dan hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi 3, penghormatan untuk Allah, salawat untuk Nabi, dan keselamatan untuk hamba-hamba yang saleh. Artinya kalau kita tak masuk golongan orang saleh, insya Allah tak masuk mendapatkan bagian daripada doa ini. Nah, sekarang kita sedikit menjelaskan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang maknanya. Yang pertama adalah makna at-tahiyatu lillah. At-tahiyatu lillah tadi kalau kita terjemahkan adalah segala penghormatan itu milik Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan at-tahiyat? Nah, di dalam Syarah Hisnul Muslim ini disebut bahwa yang dimaksud dengan at-tahiyat, ya, salam penghormatan itu juga dikatakan keabadian, keagungan, dan kerajaan. Jadi intinya ketika kita menyebutkan at-tahiyat, at-tahiyatu lillah, salam penghormatan untuk Allah atau milik Allah, ini kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan terbaik. Kita memuliakan Allah dengan semulia-mulianya. At-tahiyatu lillah, segala penghormatan, segala bentuk pengagungan, boleh kita katakan segala bentuk keistimewaan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kan kita ambil yang riwayat Ibnu Mas'ud, ya, at-tahiyatu lillah wassalawat. Wassalawatu maknanya apa di sini as-salawat? Nah, disebutkan di dalam Hisnul Muslim ini yang dimaksud dengan salawat itu adalah salat yang 5 atau salat 5 waktu, atau yang lebih umum daripada itu berupa berbagai macam bentuk ibadah fardu dan nawafil, dikatakan juga segala macam ibadah. Kalau kita bacakan at-tahiyatu lillah, salam penghormatan itu untuk Allah, wassalawat, dan salawat itu juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, salawat itu bisa makna salawat, ya, seperti kita bersalawat kepada Nabi, tapi secara bahasa salawat ini juga salawat itu jamak dari kata salat. Salat itu satu tunggal, salawat itu salat-salat.
Yang asalnya kok bisa sama sholat dengan salawat? Iya, sama, karena memang sholat itu juga intinya, maknanya sholat itu juga adalah doa. Jadi kalau kita mengatakan sholat itu apa sih maknanya kok sama dengan salawat? Ya doa. Karena memang di dalam sholat kita ini penuh dengan doa. Misalnya kita ambil contoh ya, saya ambil contoh saja di dalam Al-Quran, surah At-Taubah, surah At-Taubah ayat 103. Ini tentang zakat. Di situ disebutkan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Nah, perintah Allah di dalam ayat ini, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, wa salli alaihim. Nah, wa salli alaihim di situ tidak diterjemahkan dan sholatlah untuk mereka, tapi di sini diterjemahkan wasalli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Karena memang makna sholat atau salat itu maknanya adalah doa. Nah, di dalam lanjutan ayat itu juga dikatakan inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu itu. Ya kan, kalau kalimatnya inna salataka, sesungguhnya salatmu itu menentamkan jiwa mereka. Tapi salat di situ maksudnya bukan salat, tapi salat di situ yang dimaksud adalah doa. Ya. Jadi doa. Nah, kenapa salat dimaknakan doa? Karena memang isinya salat itu adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih jauh lagi, salat itu sebenarnya adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam riwayat itu, kalau sedang salat, kita itu sebenarnya sedang bermunajat, sedang berbisik, bermunajat, sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sedang memohon kepada Allah. Maka salat dengan salawat itu satu makna, sama-sama doa. Nah, di sini di dalam Hisnul Muslim ini dikatakan bahwa yang dimaksud dengan salawat itu maknanya adalah salat. Jadi at-tahiyatulillah, segala penghormatan itu untuk Allah, wassalawat, dan salat-salat itu juga untuk Allah. Artinya kita melaksanakan salat ini semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. At-thayyibat. Nah, di sini dikatakan at-thayyibat. At-thayyibat itu jamak dari kata thayyib. Nah, kalau thayyib kan mungkin kita sudah tahu. Thayyib itu artinya yang baik. Tapi kalau bang thayyib lain lagi Pak maknanya. Ya. Nah, thayyib itu baik. Tapi bang thayyib biasanya maknanya tidak baik karena 3 lebaran tidak pulang-pulang ya. At-thayyibat, yang baik-baik. Makanya di sini dikatakan segala pengagungan dan kebaikan. Ya, jadi at-thayyibat itu disebut dengan segala pengagungan dan kebaikan. Dengan kata lain, semua macam ucapan yang bagus dan kebaikan yang digunakan untuk memuji Allah Ta'ala bukan hal-hal yang tidak layak sebagai sifat-sifatnya. Dikatakan ucapan-ucapan yang saleh seperti doa dan pujian. Dikatakan pula segala macam amal saleh. Demikian pula yang mencakupnya. Nah, maksudnya begini, ya. Maksudnya ini masih ada sambungan at-tahiyatulillah. Segala penghormatan itu untuk Allah. Wassalawatu,
salat itu pun untuk Allah, wat thayyibat, dan segala bentuk kebaikan-kebaikan itu semuanya untuk Allah. Karena ya, Allah itu maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Innallaha ta'ala thayyibun la yuqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Makanya bersedekah dengan harta haram itu tidak diterima sedekahnya. Kalau ada perumpamaan itu seperti bayar zakat dengan harta haram. Zakat itu kan fungsinya untuk mensucikan, nah, sebagaimana ayat yang kita baca tadi. Tapi kalau ada yang berzakat dari harta yang haram, maka itu tidak bisa diterima, tidak bisa bersih. Itu ibarat kalau perumpamaannya orang yang bersuci tapi dengan air najis, ya tidak sampai kapanpun tidak akan bisa suci. Makanya segala penghormatan ya untuk Allah, salat itu pun dan segala macam bentuk untuk Allah ya, dan kebaikan-kebaikan at-thayyibat itu untuk Allah. Macam-macam di sini bisa dikatakan doa, kalimah thayyibah, ucapan yang baik-baik ya, segala macam amal-amal saleh, amal-amal yang baik itu juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang pertama tadi. Bagian yang kedua, jadi bagian pertama untuk Allah ya. Bagian yang kedua adalah untuk Nabi, yakni assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di sini dikatakan semoga kesejahteraan tak limpah kepadamu wahai Nabi, begitu juga rahmat dan berkahnya. Nah, kita bersalawat untuk Nabi di dalam salat kita, di dalam doa tasyahud kita. Cuma di sini memang muncul perbedaan pendapat. Perbedaannya pendapatnya apa? Perbedaan pendapatnya, sebagian menganggap bahwa assalamu alaika, salam keselamatan kesejahteraan atasmu, itu kata mereka, kata sebagian pendapat itu untuk Nabi masih hidup. Kan kalau kita bicara untukmu itu orang kedua Pak, dia ada. Nah, kalau Nabi sudah tidak ada, nah sebagian pendapat mengatakan bahwa ya yang tepat diganti, bukan assalamu alaika ya, tapi assalamu alan nabi. Ini sebagian pendapat mengatakan begitu. Tapi wallahu a'lam bishawab, saya lebih condong pendapat yang mengatakan tetap ya, karena assalamu alaika itu adalah doa yang diajarkan Nabi kepada kita, dan hendaknya kita menjaga keaslian yang diajarkan Nabi kepada kita. Kemudian ada juga keterangan Aisyah itu pernah mengajarkan orang doa tasyahud ini itu tetap menggunakan assalamu alaika, padahal saat itu Nabi sudah tidak ada ya, Nabi sudah tidak ada juga, jadi tetap menggunakan assalamu alaika tersebut. Jadi tidak masalah sesuai dengan hal tersebut, karena memang ya menggunakan kata assalamu alaika atasmu, kepadamu itu sekalipun orangnya tidak ada, maka hal itu tidak masalah. Makanya ada juga disebutkan di sini ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dihususkan sedemikian rupa dengan menggunakan kaf, maksudnya menggunakan domir kamu tadi, anta, kata ganti orang kedua dalam salat, karena semua ini karena keluhuran beliau, keluhuran sebutan dan nama beliau. Jadi untuk memuliakan, justru memuliakan beliau. Jadi tidak perlu kemudian kita ubah, tetap dengan assalamu alaikum, ya, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bagian kedua. Bagian kedua tadi untuk nabi kita katakan. Bagian pertama untuk Allah. Bagian kedua untuk nabi. Bagian ketiga untuk hamba-hamba yang saleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya, salam kesejahteraan, keselamatan atas kita semua dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Nah, di sini ada yang menarik. Yang menarik di sini penjelasan wa ala ibadillahi salihin, dan atas semua hamba-hamba Allah yang saleh. Nah, di sini penjelasannya yang paling populer berkenaan dengan penafsiran salih adalah orang yang menjalankan apa-apa yang wajib atas dirinya berupa hak-hak Allah dan hak-hak para hambanya, dan dengan berbagai tingkatan derajatnya. Jadi siapa yang dimaksud hamba-hamba yang saleh di dalam ayat, di dalam doa ini? Pertama adalah mereka yang menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Apa hak-hak Allah itu? Ya berupa kewajiban-kewajiban. Kita laksanakan kewajiban-kewajiban perintah, dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkatan-tingkatan. Orang itu bisa dikatakan saleh, tapi saleh itu juga punya tingkatan-tingkatan lagi. Tapi siapa intinya yang pada dasarnya dia patuh, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah agama, maka dialah hamba-hamba yang saleh tersebut. Al-Hakim At-Tirmizi juga, ya, rahimahullah berkata, siapa saja yang menghendaki kesejahteraan atau salam tadi seperti ini yang disampaikan semua manusia dalam salat, hendaknya dia menjadi hamba yang saleh. Jika tidak, maka dia tidak akan mendapatkan karunia yang agung seperti itu. Di sini penjelasan ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dorongan, ada motivasi supaya kita membentuk diri kita menjadi hamba-hamba yang saleh. Sebab kalau kita menjadi hamba yang saleh, kita masuk dari bagian dari yang didoakan oleh umat Islam ketika sholat. Coba bayangkan kalau kita bisa menjadi orang saleh, lalu berapa juta manusia nih, mungkin miliaran manusia yang di dalam sholatnya, wa ala ibadillahi salihin, dan atas semua hamba-hamba Allah yang saleh, dan kita masuk bagian orang saleh itu. Berapa juta orang yang mendoakan kita, kita kecipratan lah ikut kebagian doanya. Saatnya tadi harus jadi orang saleh dulu. Bagaimana caranya jadi orang saleh? Berusaha saja semaksimal mungkin, jalankan perintah, jauhi larangan. Walaupun sekali lagi kita juga tidak bisa memastikan, karena penilaian saleh itu di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Tapi yang jelas kita berharap mudah-mudahan kita ini jadi orang saleh. Orang saleh itu salih yang baik. Yang baik tentu saja bukan sebatas baik, tapi menjalankan perintah Allah tadi. Ya, itu yang kita harapkan. Wah, bahagianya Pak kalau kita kecipratan doa manusia yang tidak kita kenal, salat mereka membaca doa ini, wa ala ibadillahi salihin. Mereka baca ini, kita ada di dalamnya. Nah itu, mudah-mudahan. Kemudian dua kalimat syahadatnya mempertegas asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah melainkan Allah. Ini tauhid. Ini bahkan tanda kesolehan yang paling pertama. Harus tauhid, jauhi syirik. Yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Nabi Muhammad itu hamba, tapi juga rasul Allah Subhanahu wa taala. Kalau tauhid, la ilaha illallah mengharuskan tauhid. Pengakuan kita Nabi Muhammad itu sebagai nabi mengharuskan kita ittiba kepada sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan ya ini menjadi tambahan ilmu bagi kita. Saya simpulkan intinya ada 3 bagian di dalam tahiyat itu, untuk Allah, untuk Nabi, dan untuk hamba-hamba yang soleh. Mungkin kita sudah tahu untuk Allah, mungkin kita sudah tahu salawat untuk Nabi, tapi kita kadang lupa bahwa di dalam doa tasyahud ini juga ada doa untuk kita. Saatnya tadi bentuk pribadi kita menjadi pribadi yang saleh. Nah, setelah tasyahud tentu ada salawat. Nanti salawat insya Allah kita akan bahas pekan depan, termasuk nanti juga menjawab bagaimana polemik di tengah masyarakat kita tentang penggunaan sayyidina di dalam salawat itu. Nanti dibedakan sayyidina dalam salawat di dalam salat dan sayyidina dalam salat di luar salat. Itu juga konsekuensinya juga berbeda. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan pada malam Selasa mendatang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salah dan hilaf datang dari pribadi saya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah bersama gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIB Dakwah, kirim ke 0811 586 1331.